Pinggir aja. Kalau tengah kelamaan. Tanya jawabnya nanti. Halo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, janabal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para asatidz, jamaah rahimakumullah, teristimewa Sahibul Maqam. Halo. Pakai mic aja. Enggak apa-apa. Al-Mukarramah Ibunda Hajah Asri Mulia Wanita, semoga selalu sehat, berkah, manfaat. Gus Rahmat, ini Gus yang modern, enggak kopian. Kiai Imam Asrori, kemudian pengurus ranting Nahdlatul Ulama Tanah Baru. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita niat yang banyak, niat iktikaf, niat ta'lim wa ta'allum, niat silaturahim, niat berkumpul orang-orang yang baik, niat melaksanakan perintah Allah, niat melaksanakan perintah Rasulullah, niat untuk ibadah, niat untuk mencari ridha Allah, niat untuk syiarnya Islam, niat untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Semoga dengan niat yang banyak akan mendapatkan balasan yang banyak pula dari Allah Subhanahu wa taala. Saya baca pinggirnya saja, kalau tengahnya lama. Artinya untuk menuju dialog, karena waktunya 1 jam 2 kitab. Jadi mungkin untuk pertemuan depan bisa agak awal, nanti saya berangkatnya berarti agak awal, tadi agak macet memang. Saya tadi berangkat jam 3.10 menit sebetulnya, tapi ternyata pas jam 4 sini. Jadi mungkin kalau ingin agak panjangan, kita mulai 3:30, nanti bisa selesainya jam 5:04 boleh. Jadi agak panjang. Karena saya setelah ini nanti ngaji lagi Ar-Rahim. Lah macetnya itu saya repotnya ini macetnya masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau yang malam ini ngaji di Ar-Rahim ada pembagian buku yang disusun oleh Profesor Dr. Nadir Husain, ya. Nah, Gus Nadir, Rais Suriah PCNU Australia. Nah, itu buku tentang Islam yes, khilafah no. Nah, khilafah no. Itu bagus. Saya udah baca, bagus. Ya. Bagian gratis nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu adapun segala puji itu lillahi, kepunyaan Allah, Rabbil alamina, Tuhan seru sekalian alam. Wassallallahu, dan semoga memberikan rahmat takdim siapa Allah ala sayyidina, atas pemimpin kita yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad, an-nabi yang menjadi nabi, wa alihi, dan keluarganya Nabi at-tahirin yang suci-suci, wa sahabati, dan sahabat-sahabatnya Nabi ajma'in. Qala dawuh siapa al-Qadi Abu Sujaid, namanya Ahmad bin Husaini, Ahmad bin Husain ibni Ahmada al-Asfihani, orang Asfihan. Isfahan itu Andalusia.
sama dengan ini ya, Andalusia. Ini tidak jarak pas. Radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan sa'alani, telah meminta nih kepadaku siapa ba'dul asdiqai, sebagian beberapa teman, hafizahumullahu, semoga menjagaum kepada asdiqa, siapa Allah Ta'ala. Jadi orang dulu itu mengarang itu karena ada permintaan. Jadi karena ada permintaan, bukan seperti sekarang orang ngarang karena nyari royalti. Kalau dulu itu orang ngarang kemudian karena permintaan dan mengakui bahwa merendah. Saya ini sebenarnya tidak mampu, tapi karena yang minta banyak ya akhirnya terpaksa. Dengan mohon pertolongan Allah semoga diberikan kemampuan. Nah, dan lagi kalau udah ngarang itu tidak ada apa namanya itu, tidak pakai royaltian siapapun boleh nyetak. Kayak kitab ini apa namanya Iblat bisa nyetak, bisa jual, ya tidak masalah karena tidak ada apa namanya itu hak ciptanya. Pokoknya prinsipnya pengarang ini semakin disebarkan semakin manfaat, semakin senang beliau itu. Nah, gitu. Nggak kayak sekarang. A'mala mukhtasaran, untuk membuat kitab ringkasan fil fikhi, di dalam masalah fikih, ala madhabil Imam Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi waridwanuhu. Jadi mengikuti ngarang kitab yang ringkas dalam madhab Syafi'i. Lah mengapa kalau di sini kitab madhab Syafi'i? Karena real menurut para sejarawan Islam masuk ke Indonesia itu memang dibawa oleh para wali-wali, oleh para ulama yang berakidah ahli sunnah wal jamaah dan dalam fikih bermadzhab Syafi'i. Makanya di Indonesia ini mayoritas bermadzhab Syafi'i, ya, bermadzhab Syafi'i. Kalau ada yang bermadzhab Maliki sedikit, yang bermadzhab Hanafi sedikit, yang bermadzhab Hambali sedikit. Nah sekarang malah mulai muncul yang tidak mau madzhab-madzhaban. Ya, yang sudah tidak mau madzhab-madzhaban. Ada jelas urus-urusannya. Jangan terpengaruh, ya, jangan terpengaruh. Kita yang ngikuti madzhabnya madzhab Syafi'i yang diikuti oleh para ulama-ulama besar. Imam Ghazali saja bermadzhab Syafi'i. Imam Bukhari yang menyusun hadis Bukhari yang dinyatakan sebagai as-sahhul kutub ba'dal Quran. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. Beliau saja itu bermadzhab Syafi'i. Kadang-kadang itu aneh. Ada orang ngomong bahwa Imam Syafi'i itu tidak mengambil hadis dari Sahih Bukhari. Ya tentu saja tidak ngambil, ngapain? Lah periodenya itu jauh. Bahkan Imam Bukhari itu ikut mazhab Syafi'i. Ya. Orang itu terbalik-balik. Contohnya ada lagi yang baru-baru ini. Mengapa orang baca Quran setelah baca Qurannya dicium? Tidak ada dalilnya. Nabi tidak pernah mencium Al-Quran. Lah memang zaman Nabi belum ada Al-Quran. Ya? Zaman Nabi itu Al-Quran belum ada yang dicetak kayak kita begini ini. Karena penulisan Al-Quran itu terjadi pada zaman periode Abu Bakar. Itu setelah atas usulan dari sahabat Umar, ya, sahabat Umar bin Khattab melihat dalam perang Yamamah itu ada 70 penghafal Quran yang meninggal. Oleh karena itu
Wah ini kalau terus-terusan begini para penghafal Quran meninggal, terus bagaimana? Maka ada diusulkan supaya diadakan penulisan Al-Quran. Nah kemudian Quran yang model sekarang ini yang tulisannya adalah model Rosmu Usmani itu disatukan pada periodenya sahabat Utsman bin Affan. Sampai ketika itu belum ada titik, belum ada harokatnya. Kemudian pada zaman periode Sayyidina Ali baru dikasih titik 2 di atas namanya tak, titik 3 namanya fa, titik 1 di bawah namanya ba. Sebelumnya tidak ada titiknya. Setelah itu ada titik-titiknya, tidak ada harokatnya, orang bacanya juga banyak salah. Akhirnya dikasih harokat. Kalau seret di atas fathah, seret di bawah kasroh, kalau melungker dhammah lagi. Nah, baru kemudian yang ada sekarang malah macam-macam, ada Quran yang kalau ada tulisan Allah ditulis abang-abang merah itu. Kemudian macam-macam sekarang ini bid'ah semuanya. Bid'ah semuanya. Nah, lain bid'ah yang hasanah, karena dalam mazhab Syafi'i itu bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya, fi ghayatil ikhtisari, di dalam puncak ringkas, tadi yang sangat ringkas yang sangat. Wa nihayatil ijazi, sama. Jadi saya katanya pengarang kitab ini, saya diminta untuk menyusun kitab fikih mazhab Syafi'i dengan cara penulisan yang sangat ringkas. Baik. Yakrubu yang dekat alal muta'allimi atas orang yang belajar apa darsuhu. Yakrubu itu artinya ya mudah, ya mudah. Darsuhu mempelajari fikih ini. Wa'asulu dan mudah alal mubtadi atas orang yang belajar pemula, bagi para pemula, apa khifzuhu menghafal mukhtasar itu. Jadi kalau dulu di madrasah-madrasah ibtidaiyah yang lama itu dihafal ini. Jadi pinggirnya kitab ini dihafal. Hafalan matan apa namanya takrib itu dihafal. Sekarang udah teori menghafal tidak baik, tidak mendidik katanya gitu kan. Karena menjadikan penalaran kurang. Ya akhirnya nggak ada yang hafal. Ya pinter enggak, hafal juga enggak sekarang. Bubar. Al-Ukhfira fihi minat taksimati. Dan supaya saya memperbanyak pembagian-pembagian dalam kitab itu. Wa hasril khisali, dan membatasi masalah. Ajab tuh bakal mengabulkan aku atas permintaan tadi. Jadi ada orang minta itu detail sekali. Ada orang sowan kepada Syekh Abu Suja ini, saya minta panjenengan menyusun fikih yang ringkas dalam mazhab Syafi'i, yang nanti supaya mudah dipahami, supaya mudah dihafalkan. Maka kemudian dikabulkan. Fa'ajab itu mengabulkan aku pada soal atau pada ba'dul asdiqa ila dzalika, pada demikian soal tadi. Taliban. Jadi niatnya itu apa? Niatnya adalah taliban, dengan keadaan orang yang mencari lisawabi pada pahala, raghiban, dan orang yang senang ilallah kepada Allah, ditaufiqi, di dalam pertolongan atau ditolong, lisawabi, kepada kebenaran. Innahu, sesungguhnya Allah, alama, atas perkara yasha'u, yang menghendaki siapa Allah pada ma, itu qadirun, zat yang mampu,
wa bi ibadi, dan dengan hamba-hambanya Allah itu latifun, zat yang kasih sayang, khabirun, dan zat yang mengetahui. Jadi ini baru pengantar. Jadi pengantarnya, pengarang dalam menyusun kitab ini didasarkan atas permintaan, permohonan ya dari berbagai pihak, dari teman-temannya supaya menyusun kitab yang ini. Nah, itu baru pengantar. Makanya kalau yang dibaca tengah itu lama bacanya. Itu sampai ini bisa 2 pertemuan itu baru selesai pembukaan. Nah, kitabut thaharati ay hadza kitabut thaharah. Kitab yang menerangkan tentang bersuci. Al-miyahu, adapun beberapa air, allati yajuzu biha at-tadhiru. Allati yamiyah yajuzu, yang boleh biha dengan miyah apa tadhiru bersuci, itu sab'u miyahin, ada 7 air. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam ya. Pertama adalah ma'us samai, air hujan. Air hujan itu boleh. Panjenengan umpamanya wudhu pakai air hujan boleh, mandi besar pakai air hujan, udan-udan gitu boleh, kemudian membersihkan najis dengan air hujan boleh. Wa ma'ul bahri, dan air laut boleh, wudhu pakai air laut boleh, mandi besar pakai air laut boleh, menghilangkan najis pakai air laut boleh. Ya tapi kalau setelah itu nggak dibasuh lagi, lengket semuanya malah gitu. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Jadi kalau di sungai kita boleh mandi, wudhu dan seterusnya. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Kalau di kampung-kampung masih banyak sumur, kalau di Depok jarang ya. Karena tanahnya yang tidak ada. Makanya nggak sempat bikin sumur. Kalau di kampung itu ya tiap rumah punya sumur ya, punya sumur. Jadi airnya boleh dipakai untuk bersuci. Wa ma'ul aini, dan sumber air, mata air ya, boleh dipakai bersuci. Wa ma'us salji, air es. Umpamanya di kutub utara, kutub selatan sana ya. Atau kalau di Indonesia ini di Gunung Jayawijaya itu kalau lagi musim, di Papua sana kalau lagi musim dingin itu keluar esnya. Itu bisa. Bukan es-es yang dipakai untuk bikin apa namanya es krim dan seterusnya. Wa ma'ul bardi, dan air embun. Air embun itu bisa dipakai, tapi kan kalau pakai mandi kan tidak mungkin. Kalau dikumpulkan dikit-dikit dipakai menghilangkan najis umpamanya bisa. Umpamanya tangan kita kena najis, kemudian ngambil air embun dikit-dikit kalau pagi itu dikumpulkan untuk basuh, itu boleh. Itu adalah termasuk air yang bisa dipakai untuk, kalau dipakai mandi ya nggak mungkin lah. Ya mengumpulkan orang banyak yang ngumpulin. Nah, jadi air yang bisa dipakai bersuci itu ada 7. Air hujan, ya, kemudian air laut, air sungai, air sumur, mata air es, dan air embun. Nah, gitu. Biasanya dikatakan mana zalaminas sama wa ma naba'a minal ardi. Apa yang turun dari langit dan yang nyumber
dari bumi. Nah, air kelapa itu kan banyak, boleh nggak dipakai untuk wudu? Nggak boleh, karena apa? Karena tidak manazala minas sama, tidak manazala minas sama, dan tidak manaba'a minal ardh. Umpamanya kalau di pabrik gula itu kan air tebu itu kan banyak itu ya, pakai wudu bisa nggak? Ya nggak bisa, karena tidak manazala minas sama dan tidak manaba'a minal ardhi. Nah, sumal miyahu, kemudian air tersebut itu ala arba'ati aksamin, dibagi menjadi 4. Jadi dari 7 itu kemudian dibagi 4, ya, dibagi 4. Satu namanya tohirin mutohirin, air yang suci dan mensucikan. Kayak ini air ini suci dan mensucikan. Jadi ini umpamanya dipakai untuk wudu, boleh. Dipakai kalau banyak pakai mandi, boleh. Pakai menghilangkan najis, boleh. Nah, itu air suci yang mensucikan, yang biasa kita pakai wudu, kita pakai mandi, ya. Termasuk ya air pam itu, yang air pam itu kan hasil dari penyulingan. Bisa jadi air yang semula keruh kemudian disuling, proses fragmentasinya gimana, pokoknya akhirnya kok bersih lagi, maka boleh dipakai untuk berwudu dan sebagainya. Di Arab Saudi itu yang dipakai air laut, ya, yang dipakai air laut kemudian disuling, itu akhirnya dikirim ke hotel-hotel, itu air laut yang disuling, yang dipakai mandi sekarang ini. Kalau tidak begitu, ya di Arab Saudi itu sulit air. Makanya ada apa namanya, boleh istinja dengan batu, istinja dengan kayu, dengan apa saja termasuk dengan tisu dan sebagainya, karena waktu itu di sana jarang, ya, air itu sulit. Kalau di Indonesia pakai batu itu kan ya nggak nyaman kira-kira ya. Kita biasa pakai air, mamanya kemudian di hotel, yang hotel itu di situ nggak ada air, adanya tisu doang, gimana nyari? Nggak nyaman lah pokoknya, ya, atau naik kereta atau naik pesawat kan begitu, nggak ada air, airnya sedikit, airnya terbatas, pakainya tisu. Ya boleh, tapi ya, kalau orang Indonesia karena air itu banyak sampai banjir. Nah, yang kedua adalah ghair makruhin, yang tidak dimatohirin, ghair makruhin, yang tidak dimakruhkan apa istiqmalu, menggunakan tohir tadi itu. Bahwa ada pentohirin mutohir atau tohirun mutohirun, itu al-ma'ul mutlaku adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang masih asli. Jadi kalau umpamanya ini gelas, kita ngambil air dari laut, kita ambil begini, namanya air mutlak. Kita ngambil air dari sungai, namanya air mutlak. Kita ngambil air dari sumber air, namanya air mutlak. Kita ngambil dari sumur, namanya air mutlak. Kita ngambil dari sungai, namanya air mutlak. Air yang masih asli, yang belum dibatasi nama. Kan baru akan berubah, air ini kemudian dimasak, kemudian dikasih kopi, nah berubah namanya. Dikasih teh, berubah namanya. Nah, gitu. Tapi air yang masih asli namanya air mutlak. Air mutlak. Air yang belum dibatasi oleh sesuatu. Nah, itu yang biasa kita pakai untuk bersuci tiap hari. Ya. Yang biasa kita pakai itu namanya air mutlak.
yaitu tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu, air yang suci dan mensucikan yang tidak makruh digunakan. Yang kedua, wa tohirin, kalau dan boleh tohirin boleh, tohirun boleh ya, karena tidak ada harokatnya, boleh baca apa saja. Kalau tadi bacanya tohirin ya tohirin lah, pantesnya kan gitu ya. Kalau tadi bacanya tohirun ya sekarang tohirun lagi. Wa tohirun mutahhirun, dan air suci yang mensucikan tapi makruhun istimaluhu, yang dimakruhkan penggunaannya. Makruh digunakan untuk badan maksudnya, kalau untuk pakaian tidak. Bahwa adapun mak atau tohirun mutahhirun itu al-ma'ul musyammasu, air yang terkena sinar matahari. Jadi yang kedua itu adalah airnya suci dan mensucikan, tapi kalau dipakai untuk badan itu makruh, yaitu air yang ada di tempat yang keras, umpamanya di bak yang terbuat dari besi, dari seng ya, orang Jawa bilang dari seng, dari besi. Kemudian ketika di daerah yang tropik, di daerah yang panas, dan ketika kondisi panas, katakan jam 12 itu kan panas, itu airnya tidak begitu banyak jadi panas. Lah karena ini mengandung karat ya, mengandung karat, makanya kalau dipakai untuk badan itu jadinya makruh karena bisa menyebabkan penyakit belang, penyakit baros, penyakit belang. Jadi tapi kalau dipakai nyuci ya tidak apa-apa, dipakai siram-siram bunga ya tidak apa-apa. Tapi kalau dipakai untuk badan manusia itu makruh, makruh ketika itu. Tapi kalau sudah dingin kembali ya hilang makruhnya. Atau air yang sangat panas, umpamanya kalau di hotel itu kan biasanya ada yang sangat panas itu kan. Wah, kalau yang terlalu panas itu kan bisa orang desa masuk hotel habis pipis kemudian keliru kena air yang panas ya. Itu kalau terlalu panas itu juga sama, tidak boleh, makruh penggunaannya. Atau yang terlalu dingin pakai air es, sama. Oke, jangankan kok pakai air es. Kita ini di daerah Sukabumi situ saja yang dingin itu kita mandi pagi-pagi aja udah rasanya masih males. Jadi kalau yang terlalu panas atau yang terlalu dingin itu makruh digunakan untuk badan, ya. Jadi makruh itu bukan berarti tidak boleh, boleh tetapi sebaiknya tidak. Loh, tapi kalau umpamanya harus wajib mandi ya harus mandi, nggak bisa. Ya. Berarti nunggu dingin dulu, ambil dulu, atau kalau yang airnya dingin sekali ya direbus dulu, dipanasi dulu, tidak apa-apa. Air direbus itu tidak menjadikan air ini mustakmal, tidak, boleh saja ya, boleh saja. Nah, jadi ada syaratnya itu nanti harus di daerah yang tropik ya, kemudian di wadah yang yang kuat tadi, maka kemudian di suhu yang panas, artinya di ketika jam-jam 12 itu kan panas-panasnya. Makanya kadang-kadang kalau air yang dari toren itu juga panas, walaupun panasnya tidak seberapa, tidak seperti itu saja sudah panas. Apalagi kalau yang langsung. Kemudian
Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin, air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, ini ada dua, mutahhirun li ghairihi pada yang lainnya, bahwa ada pentahirun ghairu mutahhirin itu al-ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru, dan air yang berubah bima khalatahu, bima dengan perkara khalatahu yang mencampuri apa mahu pada ma' minat thahirati dari perkara-perkara yang suci. Jadi yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya, nah ini contohnya. Air ini suci, air kopi ini. Tapi kalau dipakai wudhu boleh enggak? Ya enggak boleh. Dipakai memberikan apa namanya mandi besar, enggak boleh. Kayak boleh diminum. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Ini ada dua. Pertama adalah air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Jadi umpamanya gini, basuhan yang pertama, nawaitul wudu'ah. Nah, air yang basuhan pertama ini, itu namanya air yang sudah terpisah, itu air namanya air mustakmal. Nah gitu. Jadi syaratnya airnya itu sudah terpisah dan tidak sampai dari dua kula. Jadi kalau umpamanya ada rumah yang kolamnya kecil, ya, karena kalau Depok ini kan karena rumahnya apa tanahnya terbatas, kolamnya kecil-kecil, apalagi yang perumahan. Kalau di kampung bikin kolam itu gede gitu ya, karena tanahnya masih banyak. Nah, itu kalau yang kecil tadi kita tidak boleh wudhu di atasnya gini. Umpamanya ini kolam, kita wudhu di atasnya. Nah, langsung begini tidak boleh. Tapi bolehnya pakai gayung kemudian agak jauh. Nah, gitu boleh. Tapi kalau di atasnya langsung tidak boleh. Yang mustakmal itu air yang pada dipakai yang pada basuhan yang pertama saja. Kalau basuhan kedua, ketiga bukan mustakmal. Atau air yang dipakai untuk menghilangkan najis. Contohnya, umpamanya di sini di lantai, ya, lantai ada anak ngompol, anak kencing. Kemudian dilap, setelah dilap kering, kemudian ambil air satu gayung, siram. Nah, airnya itu adalah mustakmal. Ya, jadi air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas maupun najis, ya, itu adalah namanya mustakmal. Kalau airnya banyak ya tidak apa-apa, umpamanya di kolam renang. Ada kolam renang, kita jebur di situ, ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Dan walaupun kita itu orang, maka mustakmal. Atau dikumpulkan, biasanya kan di masjid-masjid itu ada tempat wudhu yang airnya itu ditampung, ya ditampung bawah itu banyak, ya tidak apa-apa, tidak apa. Yang kedua adalah air yang berubah salah satu sifatnya, baik itu baunya, warnanya, rasanya. Nah, ini kalau perubahannya itu sangat pekat, sangat kuat, itu nanti airnya tetap suci. Kayak ini tadi, kopi. Itu kan berubah warnanya, baunya, rasanya beda. Nah, itu namanya air yang berubah. Ya, itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Suci dan tidak mensucikan. Kayak air teh sama, air kasih sirup, warnanya udah merah menyala. Yang terakhir adalah mama unajisin, air najis. Bahwa ada pun najisin kaladi air halat yang menempat di dalam alladhi apa najasatun.
ada air sedikit kena najis. Umpamanya gini, nah ini yang sering ibu-ibu ini cara nyuci yang benar. Kalau ada air, ada bak, apa namanya, bak itu kalau ember ya, orang sini bilang ember itu cara kalau kita mau mencuci, bapaknya masyarakat kan masih punya anak kecil ngompolan masih ya. Lah ini bapaknya baju-bajunya anak-anak yang bapaknya kena najis ini, katakan udah kering, kemudian ini ada air, ada bak mandi, ada bak itu, bak apa, ember tadi. Ini caranya ini dimasukkan dulu, jangan diisi dulu dengan air, tapi ini ditaruh dulu, dikosong, baru kemudian diisi air sampai penuh, baru hilang najisnya. Tapi kalau ini ada air dulu, kemudian apa namanya, baju yang najis tadi dimasukkan, maka jadinya najis. Bahkan bajunya yang semula tidak kena najis jadinya malah najis. Nah gitu, makanya ini cara nanti kalau pada babnya ya, pada bab. Jadi tadi kesimpulannya, air yang bisa dipakai bersuci itu ada 7: air hujan, air embun, air sungai, air laut, air tata air, air sumur, air es. Ya, dari 7 itu dibagi menjadi 4. Tohirun mutahhir, air suci yang mensucikan, yang tidak makruh digunakan. Yang kedua, tohirun mutahhirun makruhun istimaluhu, yang dimakruhkan penggunaannya, yaitu al-ma'ul musyammas, ya, air yang tadi kena sinar matahari yang kuat tadi. Yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu ada 2, yaitu air mustakmal dan air yang berubah salah satu sifatnya. Yang terakhir adalah air najis. Air yang sedikit kena najis jadinya air najis. Atau air banyak, airnya 1 kolam, tapi ada orang buang kotoran 1 truk fuso bawahnya, ya jadinya najis. Ya. Jadi airnya banyak, tapi najisnya juga banyak, najis. Renang itu kan, makanya saya males ke kolam renang itu, ya karena pertama udah tua. Yang kedua, saya melihat di situ mandi, di situ itu, waduh, ngeri ini. Pelanggaran. Ya, jadi ya karena kencing sedikit kemudian airnya banyak, makanya jadinya tidak najis. Nah, ini yang berkaitan dengan bab fikih ya, fikih. Nanti tanya jawabnya belakangan. Bismillahirrahmanirrahim. Satunya kitab hujah. Ini saya baca langsung aja, babul awal saja, kalau pembukaan kelamaan. Al-babul awwalu, bab yang pertama, halaman 8 ya. Jawazu hibati sawabil qiraah, bolehnya menghibahkan atau menghadiahkan pahala bacaan sawabil qiraati wasodakoti dan sodakoh lil mayyiti kepada mayit, wa usuli sawabil qiraati dan sampainya pahala bacaan tadi, wa a'malil birri dan amal-amal kebaikan lil mayyiti kepada mayit. Jadi bab yang pertama ini bab tentang menghadiahkan pahala, baik itu pahala bacaan Quran, tahlilan dan seterusnya itu, atau pahalanya sedekah ya, atau pahala kayak begini nih. Ini Bunda Asri niat, umpamanya niat semuanya mengadakan ini, diniati pahalanya untuk almarhum. Nah, maka nyampe niat ngasih begini diniati. Pokoknya apa? Baca Quran, sedekah, kemudian diniati untuk orang yang sudah meninggal, itu sampai. Ya. Sampai.
Kalau yang nggak percaya sampai gampang, suruh mati duluan, suruh bawa HP nanti WA. Dikirimi kira-kira nyampe enggak? Bahwa adapun al-awwal, yaitu tentang bolehnya menghadiahkan pahala, itu min masailil furu'i, bagian dari masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang, bukan masalah usul. Masalah usul itu masalah akidah, tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada anak, itu yang usul. Itu yang masalah furu', masalah cabang. Kayak masalah fikih itu adalah masalah cabang, ya, masalah cabang. Min masailil furu'il khilafiyati, maka tidak boleh bisya'nihi dengan keadaannya bahwa ini adalah min masail apa itharatul fitan, ini atas orang mengamalkan, yang berpendapat wal amili bihi, dan orang yang mengamalkan, wala alif, dan atas orang yang berbeda. Jadi karena ini masalah furu'iyah, kita ini toleran saja sebetulnya. Orang mau ngadakan tahlilan, nggak ngadakan tahlilan, silahkan. Kalau kita kebetulan ajaran dari dulu itu diajari adanya tahlilan, adanya acara ziarah kubur, ada istighosah, ada manakib, ada maulid, itu ya ajaran sejak zaman dahulu. Jadi kalau panjenengan pamannya punya tetangga, punya saudara, pesenan, ya sorry saya kalau orang yang tidak tahlilan itu jangan nyala-nyalain orang yang tahlilan. Masalahnya itu yang sering, karena yang tahlilan itu kan sejak dulu memang sudah ada. Yang adakan istighosah itu sudah ada. Yang bawa kepada kita itu yang seperti itu. Yang maulid dan yang ziarah kubur itu sudah ada. Lah, yang nyalah-nyalahkan ya gitu. Waduh, bid'ah, kafir, musyrik. Bilang tidak apa-apa, dan tidak apa-apa, tidak istighosah, tidak apa-apa. Tak, kami ini yang tahlilan, yang manakibah, istighosahan. Nah gitu. Kami punya dasar, walaupun antum juga punya dasar, kami juga punya dasar. Wala yang bagi, dan tidak seyogjanya, tidak sebaiknya, apa ayyako'a, sekiranya terjadi bainahuma, antara yang mengamalkan dan yang menolak tadi, apa malah yang bagi wuku'uhu, sesuatu yang tidak seyogjanya, tidak sepatutnya terjadi, apa ma baina akhwaini muslimah, ini antara dua Islam yang dua saudara yang muslim. Jadi sebetulnya Masya Allah, kita ini jangankan kok bertetanggaan dengan orang Wahabi, bertetanggaan dengan orang Salafi, dengan orang Syiah. Kita bertetanggaan dengan orang yang non muslim saja kita lo tidak masalah. Gitu. Kita bisa berdamai. Sangat toleran.
Kalau tidak dimulai, kita tidak akan mulainya. Nah gitu. Karena lu mulai, lu jual, gua beli. Nah kita akhirnya begitu yang terjadi itu. Nah, padahal kita ini semula, masya Allah, ya kita ngadakan tahlilan sudah biasa, biasa. Nah, gitu. Makanya kalau hanya masalah sepele begini, ini sebetulnya jangan sampai kemudian menyebabkan perpecahan, ya, perpecahan. Ya tadi masalahnya kemudian orang itu sudah, yang lain-lain sudah sampai mana-mana, kita masih debat masalah tahlilan. Wal in kana lil mani'i mustanadun, dan sungguh jika bagi orang yang tidak setuju tadi ada sandarannya, fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik, maka bagi pihak lain, artinya pihak yang mengamalkan juga ada sandaran dalilnya. Jadi yang menolak itu ada dasarnya yang mereka punya, yang kita mengamalkan juga ada dasarnya. Faqad qala Ibnu Taimiyah, maka sungguh telah berkata siapa Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu sebetulnya kedengkotnya paham Wahabi Salafi, berbeda dengan yang orang-orang sekarang ini. Jadi seandainya aliran air itu antara yang dulu dengan sekarang itu, kalau dulunya masih jernih, nyampe bawah itu udah keruh, udah karu-karuan, kira-kira. Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah mengatakan anna lil mayyiti innal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an. Sesungguhnya mayit itu bisa menerima manfaat dengan bacaan Quran. Kama yantafi'u, sebagaimana bisa mengambil manfaat apa mayit bil ibadatil maliyati, dengan ibadah yang bersifat harta, nyatanya minas sodaqati sodaqah wa nahwiha, dan seperti sodaqah. Jadi orang yang menurut Ibnu Taimiyah ini kebetulan sama dengan paham kita, bahwa orang yang mati itu bisa menerima manfaat dari kiriman pahala, baik itu yang berupa bacaan Quran maupun yang berupa sodakoh maliyah, sodakoh yang bersifat, ya, atau ibadah yang bersifat harta. Ya kayak tadi, ini bikin kue, kemudian untuk ngaji diniati, ini untuk almarhum atau untuk orang yang sudah meninggal. Bahkan kita duduk di sini ini, ngaji kita ini, pahalanya kita sampaikan kepada orang yang meninggal. Kita niatkan umpamanya. Kan orang pahalanya ngaji itu luar biasa. Panjenengan ngaji begini ini, berangkat dari rumah ke sini ini sudah dianggap jihad fisabilillah. Jadi kalau mati di tengah jalan kok pas ngaji begini mati, maka matinya adalah mati syahid. Saya itu kebetulan punya jadwal ngaji itu banyak sekali. Saya ingin mati dalam keadaan ngaji begini. Tapi ya jangan sekarang gitu aja. Jadi orang ngaji luar biasa. Kita sedang ngaji begini, nilainya lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Kita ngaji begini nih, malaikat memohonkan ampun, ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun kepada kita. Luar biasa. Jadi orang ngaji. Lah, pahala ngaji kita begini ini, kita niatkan, ya Allah, sampaikan pahala ngaji saya ini untuk almarhum, almarhumah, untuk bapak, ibu, mbah, nenek, kakek, dan seterusnya. Itu bisa. Jadi tidak hanya dalam bentuk sedekah saja, tidak hanya bentuk bacaan ada. Jadi ibadah yang kita lakukan itu bisa. Nanti ada yang tanya, loh berarti kita terus kan nggak dapat pahala? Itulah matematika manusia. Kalau matematika manusia,
Mas Rahmat ngasih saya aqua begini ini, maka beliau kemudian nggak dapat, kecuali kalau punya dua, satu dikasihkan saya. Tapi kalau punya satu dikasihkan saya, berarti tidak ada. Ini kalau matematika manusia. Tapi kalau matematikanya Gusti Allah tidak begitu. Orang yang ngasih satu dibalas luar biasa. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bisa dilipat gandakan 10 kali, bisa 70 kali, bisa 700 kali, bisa 7.000 kali, bisa tidak terhingga. Itu matematikanya Gusti Allah. Orang kalau pakai matematikanya manusia, ya tidak ada orang bangun pesantren, tidak ada orang bangun musola, tidak ada orang bangun masjid kalau pakai matematika manusia. Lah daripada itu bikin aja hotel kan gitu untuk penginapan, dapat duit tiap bulannya kan, bikin masjid nggak dapat duit. Nah kan gitu. Jadi pakai matematikanya adalah matematika Allah. Makanya ada penceramah yang ngomong, apa udah kebanyakan pahala kok dikasih-kasihkan orang tuh, ngawur itu ya. Nah, waqala berkata siapa Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ini muridnya Ibnu Taimiyah di Kitabur Ruh. Dia mengatakan afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu wal istighfar wa du'a'u lahu wal hajju anhu. Sesuatu yang paling utama untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu adalah pertama sedekah. Nah, kayak sedekah ini. Yang kedua adalah istighfar, permohonan ampun. Nah, kan ini tahlilan. Atau ya kita yang umpamanya punya orang tua yang sudah meninggal, ya setiap ba'da sholat entah itu mohonkan ampun, astagfirullahaladzim liwa lidayya. Nah begitu. Wa du'a'u lahu, dan mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Umpamanya biasanya kan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu kan doa. Ya, doa. Kemudian wal hajju anhu, dan menghajikan. Jadi menghajikan diniatkan, tapi syaratnya orang sudah haji bisa menghajikan itu. Jadi kalau umpamanya orang umroh, sudah pernah umroh yang pertama udah, umpamanya lagi berangkat umroh yang pertama sudah dilakukan, setelah itu mau umroh lagi ke Tanim atau ke Jirona, ke Hudaybiyah, diniatkan ini pahalanya untuk almarhum umpamanya. Nah itu bisa. Tapi kalau belum umroh tidak boleh. Jadi umroh yang pertama sama dengan haji yang pertama tidak boleh. Nah gitu. Tapi kalau haji yang kedua, ketiga dan seterusnya, jadi boleh saja. Yang penting sudah pernah haji, menghajikan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, sementara itu waktunya sudah habis. Monggo kalau mau ada tanya jawab sebentar saja, saya persilahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada saya baca terus kan. Monggo. Pada malu-malu. Masih permulaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Yai, saya mau bertanya. Pertama, mengenai air. Sekarang ini kan banyak fenomena bisnis di bidang ketersikan yang suka menawarkan jasa mandi air susu lah, air coklat lah, air madu lah. Nah itu hukumnya gimana tuh? Mandi pakai air-air yang sudah jelas berubah rasa, bentuknya juga ada berubah, tapi itu dianggap ya suci aja. Ya. Sama yang kedua, ini menarik sekali tentang amalan yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Ya jujur, saya sering sekali melihat fenomena ini, mulai dari almarhum bapak masih hidup, sering mengucapkan doa dan juga amalan untuk orang tuanya, termasuk
makanya saya juga dulu bertanya, ini saat kita menyampaikan amalan ini ke orang tua, nyampe beneran nggak ya? Gitu. Tapi benar, mau tahu ya meninggal dulu. Nah, ya itu sih, jadi senang tadi dapat keyakinan tambahan bahwa memang betul ini ada dasarnya. Memang generasi muda sekarang ini menurut saya perlu dikuatkan kembali. Itu saja. Salah. Jadi pertama kayak umpamanya air yang dicampur susu untuk mandi, atau air coklat, atau air madu dan sebagainya. Ya, itu kalau mau dipakai mandi ya boleh-boleh saja, tetapi tidak mensucikan. Ya. Jadi kalau untuk sekedar perawatan, ya tapi setelah itu harus mandi. Kalau tidak mandi ya lengket semuanya. Jadi ya itu tidak menghilangkan hadas, jadi tidak menghilangkan. Itu kan sama dengan kita mandi biasa, kayak tadi mau berangkat ke sini mandi. Itu ya mandi hanya karena menghilangkan bau keringat dan sebagainya. Jadi tidak ada efeknya apa-apa, tidak menghilangkan hadas dan najis dan sebagainya. Jadi boleh saja ya. Jadi mandi begitu boleh saja. Tapi mandi itu yang model tadi itu, mandi air susu, mandi air madu, mandi air kopi dan sebagainya, itu tidak menghilangkan najis maupun hadas. Nah, yang kedua, jadi pembahasan tadi kan baru awal, masih banyak, masih panjang tentang masalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala kepada orang mati. Kalau sekilas bahwa Nabi itu mengajarkan kita untuk kalau masuk kuburan itu salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu artinya salam itu adalah doa. Kalau salam atau doa itu tidak nyampe, maka Nabi tidak akan pernah mengajarkan itu. Lalu Nabi mengajarkan itu menunjukkan bahwa itu adalah nyampe. Kemudian sholat jenazah. Sholat jenazah itu adalah doa. Isinya kan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'an. Yang terakhir Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. Nah, itu adalah doa dari orang hidup kepada orang. Kalau itu tidak sampai, ngapain diajarkan oleh Rasulullah? Qur'annya banyak. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ada lagi Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul dan seterusnya. Bahkan syaratnya khutbah, termasuk rukun khutbah, pada khutbah kedua itu harus mendoakan kepada orang mukmin mukminat, baik yang hidup maupun yang sudah. Allahumma ighfir, kan gitu, lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i, yang masih hidup, wal amwat, dan yang sudah mati. Nah, kalau tidak nyampe tidak mungkin ya, kalau tidak mungkin diajarkan itu. Jadi jelas ini keyakinan, maka harus dimantapkan, karena ini doa harus al-jazmu, harus memantapkan diri bahwa doanya orang hidup kepada orang mati itu adalah sampai. Kalau tidak percaya, orang repot, orang tidak percaya itu kan tidak ada ukurannya memang. Kadang-kadang debat model apa udah kalah saja, kalau sudah tidak mau ya tetap tidak mau. Nah, jadi yang penting kita punya keyakinan dan kita punya dasar bahwa menghadiahkan pahala dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu adalah sampai. Lagi, salam. Sumber tadi yang pertama panas ya, tapi kalau sumbernya sudah panas, Lirang. ya ada dua kan, yang satu yang mengandung belerang, yang satu memang benar-benar air kuning, ya tidak, tapi dia panas berubah. Nah, itu bisa kan? Boleh digunakan, boleh. Jadi air yang kayak air belerang yang panas, kalau di Jawa Timur itu dipacet. Nah, dipacet itu. Oh, benar. Lah, itu boleh saja, tapi asal kuat saja. Tapi kalau terlalu panas jadinya makruh. Makruh itu bukan berarti tidak boleh, boleh. Jadi air itu tetap suci dan mensucikan
tapi hanya saja makruh digunakan kalau terlalu panas. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah gitu. Atau kalau di sini itu daerah mana itu katanya juga ada ini. Mana? Guci. Suci. Kalau guci lah Tegal sana. Ciseeng. Oh gitu. Jadi sama. Jadi kalau terlalu panas jatuhnya makruh, ya jatuhnya makruh. Berarti tetap boleh tapi makruh saja. Karena khawatir nanti berpengaruh kepada kulit dan sebagainya. Ya. Oke, ada lagi? Nambahkan sedikit Pak Yai. Oke. Soal air. Ya, ya. Misalnya nih Pak Yai, kita lagi di hubungan lantai Tegal, lalu sepasang suami istri berhubungan badan, kan setelah itu harus menyisar. Tapi karena tengah malam airnya dingin banget, jadi ditunda dulu nih, nggak bisa sempat masak. Ya. Nggak tahunya kelewatan tubuhnya, belum mandi gitu. Nah, tapi kan itu gara-gara airnya kedinginan, mungkin makruh nggak mau. Kayaknya mau praktek. Ya terus? Gimana Pak Yai? Ya dosa. Jadi kecuali kalau kemudian pakai air itu menyebabkan dia sakit, maka boleh tayamum, jadinya tayamum. Tapi kalau enggak, kalau sekedar enggak kuat dingin ya harus dipaksa, salahnya sendiri. Ya. Jadi apa namanya, kalau orang memang menurut dokter umpamanya tidak boleh menggunakan air yang dingin, maka dia boleh tayamum. Ya. Iya, tayamum. Jadi bentuknya ya tayamumnya biasa saja. Karena tayamum itu pengganti wudhu, pengganti mandi, dan pengganti membasuh anggota wudhu, ya, anggota wudhu dan anggota badan. Itu adalah tayamum. Jadi kalau memang ada apa namanya ya tadi petunjuk dokter bahwa ini tidak boleh, nanti kalau mandi air dingin menyebabkan penyakit apa, maka boleh tayamum. Gitu ya, karena udah jam setengah ini, saya khawatir macet. Kalau macet nanti saya malah sana nanti enggak. Lah, untuk pertemuan depan kalau bisa agak awal. Kalau bisa asaran di sini sebetulnya. Kalau asaran di sini maka kita agak luas, karena kalau biasanya fikih itu tanya jawabnya banyak. Kalau fikih itu ya, tanya jawab. Nah, ini pas ada dangdutan. Jadi nanti berarti sholat asar di sini. Setelah sholat asar bisa kita mulai, waktunya agak longgar, ya, agak longgar. Semoga yang hadir semuanya ini berikan umur panjang yang barokah, berikan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, berikan rezeki yang banyak yang halal dan barokah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang sholihin, sholihah, berikan kemampuan bisa ziarah Makkah dan Madinah, ditetapkan iman Islam yang istiqamah, dijauhkan dari bala bencana, corona dan musibah. Yang punya kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah, yang punya hutang, punya tanggungan dimudahkan untuk bisa segera bayar hutang dan tanggungan. Hajat-hajat baik kita semuanya dimakbul oleh Allah, kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Dan semoga corona ini segera diangkat dari buminya Allah, dan negara ini menjadi negara yang damai, aman, tentram, bi barakati wasirril Fatihah. Iya karena Allah. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tada'a lana dhanban illa ghafarta wa la farajta wa la 'aina illa sadarta wa la mazluman illa nasarta wa la maridan illa syafaita wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan fil akhirah illa qadaita wa aslahta li rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.